Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Abu Bakar As-Segaf, Kampus Universitas Islam Sultan Agung rahimakumullah. Ada hal yang menarik ketika kebanyakan secara umum orang ketika mempersepsikan orang alim adalah orang yang berpengetahuan, orang yang memiliki derajat pengetahuan yang tinggi, strata yang tinggi dan seterusnya. Oleh sebab itu perlu kiranya kita kemudian melihat sebetulnya bagaimana definisi orang alim yang telah Rasul berikan sebagai amanah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang notabene adalah merupakan menantu sekaligus orang dekat beliau dan masih ada kerabatnya. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, Syekh Abdul Wahab As-Sarani menuliskan tentang wasiat yang diberikan Rasul kepada Sayyidina Ali. Kita tahu bahwa Sayyidina Ali merupakan orang yang sangat alim. Bahkan disampaikan ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Rasul adalah merupakan Madinahnya ilmu, kotanya ilmu, pusatnya ilmu, dan Ali adalah sebagai pintunya. Maka kemudian pada suatu saat Rasul pernah memberikan satu wejangan kepada Ali, ya Ali, wahai Ali, lil alimi salasu alamatin. Orang alim itu ada 3 ciri, kata Rasul terhadap Sayyidina Ali. Yang pertama adalah sidqul kalam, yang kedua adalah ijtinabul haram, yang ketiga adalah tawadhu. Ini menjadi hal yang sangat unik para jamaah, bahwa Rasulullah mendefinisikan alim, memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali bahwa karakteristik orang yang alim, orang yang berilmu adalah ada 3 hal. Yang pertama yaitu sidqul kalam, bahwa orang yang alim adalah orang yang perkataannya adalah benar. Maka ketika perkataannya ini benar, maka luar biasa. Di dalam agama kita sudah kemudian diarahkan oleh Allah bahwa kita memang diperintahkan oleh Allah untuk berkata apa-apa yang benar, dan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Bahwa kemurkaan Allah ketika kita mengatakan sesuatu tetapi tidak melakukannya. Maka kenapa karakteristik alim ditempatkan di posisi pertama? Karena hakikatnya ketika orang sudah sidqul kalam di dalam perspektif Islam, maka ketika dia berkalam pasti atas landasan ilmu pengetahuan. Dan ketika dia berlandaskan ilmu pengetahuan, pastilah dia meresapi ilmu itu, dan kemudian ilmu itu tidak hanya sebatas di dalam media perkataan belaka, tetapi dicoba diinternalisasikan di dalam realita keseharian. Maka sidqul kalam ada juga dalam konteks ulama menafsirkan tidak hanya perkataan benar, tetapi perbuatannya juga benar. Yang kedua, karakteristik orang yang alim itu adalah wajtinabul haram, menjauhi sesuatu yang haram. Pertanyaannya adalah kenapa Rasul kok tidak memerintahkan if'alul halal, lakukan yang halal, tapi kemudian orang yang alim itu adalah yang menjauhi haram. Karena sesungguhnya ketika kita itu menjauhi sesuatu yang haram, maka sudah dipastikan insya Allah yang halal sudah kita tunaikan. Oleh sebab itu di dalam hadisnya Rasulullah memberikan pesan kepada kita, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat.
bahwa halal dan haram itu sudah jelas, maka di antara tengah-tengah halal dan haram ada sesuatu yang syubhat, maka kemudian wajtinabul haram ini bisa juga kita persepsikan sebagai orang yang mencoba wirai. Bagaimana kemudian orang wirai itu mencoba untuk menjauhi barang yang subhat, apalagi yang haram. Yang subhat saja tidak mau, apalagi yang haram. Maka pada konteks kesejarahan pada masa lampau, betapa ada cerita orang yang menjaga makanannya, menjaga dirinya, kemudian dia memiliki putra dan kebetulan istrinya juga menjaga, maka putranya alimnya luar biasa, maka itulah wajtinabul haram. Dan yang ketiga, karakteristik orang yang alim itu, kata Rasulullah terhadap pesan kepada Sayyidina Ali adalah wattawadhu, yaitu rendah hati. Karena ketinggian ilmu yang kita miliki hakikatnya adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam dimensi filsafat ilmu Islami kita mengenal ada dimensi usul, ada dimensi husul. Ada yang kemudian kita yang harus aktif di dalam rangka mencari ilmu, kemudian saking aktifnya diri kita, maka Allah kemudian menganugerahkan ilmu itu kepada kita. Tetapi pun ada dimensi yang lain, yaitu dimensi manusia itu pasif, seakan belajarnya sedikit, tetapi Allah memberikan futuh kepada dirinya, memberikan samudra ilmu pengetahuan yang Allah titipkan. Tetapi kata Alfiyah Ibnu Malik bahwa ini adalah sedikit. Karena sedikit maka kita tetap harus berdimensi yang aktif. Tetapi ingat, ketika kita aktif di dalam belajar, di dalam riset dan seterusnya, maka ketinggian ilmu yang kita miliki hakikatnya adalah titipannya Allah. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, seandainya diibaratkan lautan, maka ilmunya Allah adalah lautan alam yang luas sekali, dan ilmu kita hanya setetes, dan itu pun dibagi banyak orang. Oleh sebab itu, maka semakin kita berisi, semakin merunduk bagaimana filosofi padi itu, semakin kemudian berisi, semakin padi itu merunduk. Oleh sebab itu, mudah-mudahan karakteristik yang Rasul sampaikan kepada Sayyidina Ali yang boleh jadi itulah yang menyebabkan Sayyidina Ali menjadi babul ilmi, maka ini bisa kita pegangi di dalam realita kehidupan di era modern saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, maslahah bagi kita sekalian. Amin Allahumma amin. Hada huwa minni in wajadtumul aqta arju min samakhatikum afwal katsir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.